Ketika diamnya seorang guru besar berubah jadi amarah, itulah tanda bahwa batas kesabaran telah habis. Tidak suka, saya bertentangan dengan Jokowi. Tapi ketika berbicara masalah kebenaran ijazah Jokowi lulusan UGM dan dia berhak menyandang ijazah UGM, maka itu harus saya yakini karena itu kebenaran, maka saya nyatakan benar. Tapi di lain ini, nanti dulu, itu bukan masalah asli atau tidak asli, tapi percaya atau tidak. Karena sekarang image Gajah Mada sudah dirusak. Kalau asli itu adalah yang menyatakan itu adalah universitas punya catatan, fakultas punya catatan akademis tentang kegiatan Jokowi, itu asli. Karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Sekian lama beliau memilih diam, tidak pula pernah bersuara membela atau memuja Presiden Jokowi. Bahkan uniknya, karena guru besar ini adalah orang yang tidak pernah mendukung Pak Jokowi manakala Pak Jokowi maju di Pilpres dulu. Padahal beliau ini adalah alumni dari UGM. Akhirnya hari ini batas kesabarannya jebol. Sosok intelektual kawakan guru besar Universitas Gajah Mada akhirnya meledak. Bukan karena politik, bukan karena jabatan, tapi karena kehormatan. Kehormatan alma maternya UGM dilecehkan dan dituduh jadi bagian dari skenario pemalsuan ijazah Presiden Jokowi. Dan ironinya, tuduhan itu datang dari orang-orang yang entah punya dendam apa terhadap Presiden RI ke-7 tersebut. Ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Betor, dan juga kroni-kroninya termasuk Ibu Dr. Tipa. Mereka menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan lebih dari itu, katanya dibuat di pasar pramuka berdasarkan pernyataan Betor. Dan secara sembrono menyeret nama kampus sebesar Universitas Gajah Mada. Roy Suryo seorang ex-politisi, ex-menteri yang gagal, yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, dan ex segala-galanya itu kini tengah merangkak mencari panggung lewat teori konspirasi ijazah palsu bersama dengan kelompoknya yang tak jelas motivasinya. Mereka menggiring opini publik bahwa ijazah Jokowi tidak sah, tidak asli, tidak valid berdasarkan hasil penelitian abal-abal yang mereka lakukan. Dan dalam gempuran hoaks yang tak berdasar itu, mereka secara terang-terangan mencemarkan institusi pendidikan paling bergensi di Indonesia sekelas UGM. Guru besar UGM itu bukanlah baser, bukan relawan, apalagi simpatisan partai, tapi beliau tidak bisa tinggal diam ketika alma maternya, kehormatan akademik, nama besar UGM, dan kebenaran ilmiah diinjak-injak oleh orang-orang yang kehilangan logika dan etika. Beliau bersuara lantang, tegas, penuh kemarahan akademik. Saya tidak pernah mendukung Jokowi, tapi saya tidak bisa membiarkan UGM dihina dengan tuduhan ijazah palsu tanpa bukti. Ini bukan soal politik, ini soal kebenaran. Kuncoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gajah Mada, Fakultas Psikologi tempat Mas Reza juga kerja. Dari situ apalagi ada teman-teman yang menyatakan bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan.
bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik, itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Tetapi kemudian yang terjadi adalah justru kadang-kadang dalam diri saya, karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya, seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah, karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Apakah justru ini tidak menjadi alat dari Pak Jokowi untuk bahwa dia untuk bisa tetap tampil di dunia maya ini, bahwa dia sekarang masih menjadi dilihat, didengar, tidak tenggelam oleh keadaan. Jadi saya kira kedua-duanya itu punya kepentingan dalam kasus ini. Kalau menurut Pak Kun, bagaimana cara yang paling tepat untuk menengahi polemik apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Bukankah kalau kebenaran harus ditegakkan, maka konsekuensinya kita harus bawa ke ranah hukum? Dan di ranah hukum kita bicara tentang pembuktian. Kalau kita bicara pembuktian, maka sudah fisik ijazah itu harus diperlihatkan untuk diuji. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa harus ijazah itu asli atau palsu? Tetapi Pak Jokowi itu adalah benar-benar lulusan UGM. Kalau dia lulusan UGM, maka dia berhak akan ijazah. Ini dulu harus kita pegang, gitu loh. Kemudian ketika jasa itu tidak ditunjukkan atau ijazah itu kemudian dicap atau palsu, sekarang kenapa ketiga orang itu berani mengatakan dia jasa palsu, padahal mereka belum pernah melihat? Kemudian yang kedua adalah mereka hanya melihat, memeriksa, katanya peneliti, tapi yang diteliti itu adalah fotokopian. Sekarang pertanyaan saya adalah, kualitas seperti apa penelitian seperti itu, karena sumber datanya tidak jelas, sumber datanya tidak valid. Alhasil, ketika Pak Kunchoro pun meragukan katakanlah hasil penelitian dari Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, maka semakin kuat pemikiran saya bahwa memang barang itu harus diperlihatkan ke kedua belah pihak untuk diuji sampai pada akhirnya kita tidak lagi bicara spekulasi, tidak lagi mempertanyakan tentang kualitas riset, tapi sungguh-sungguh mengacu pada keberadaan ijazah itu, kalau memang itu ada. Kalau itu memang ada, ya kan Pak Jokowi sudah menyisikan nanti di sidang, di pengadilan. Dan itu adalah hak Pak Jokowi untuk menunjukkan itu. Kenapa kita harus memaksa? Bukankah seseorang punya hak untuk menunjukkan atau tidak? Sebuah pernyataan yang menurut hemat saya sangat menusuk tepat di jantung nalar kita, bahwa kebenaran tidak mengenal garis politik, bahwa diamnya para akademisi bukan berarti setuju, tapi saat mereka bersuara, dunia harus mendengarkan. Roy Suryo CS mungkin tak mengira bahwa serangan membabi buta mereka justru membangkitkan kekuatan nurani, kekuatan moral dari para ilmuwan yang selama ini memilih bungkam. Mereka sesungguhnya bukanlah pembela Jokowi, tapi mereka adalah pembela kehormatan ilmu pengetahuan dan integritas pendidikan tinggi. Roy, Baitor, dan Rismon serta Tifa terlalu jauh. Mereka mencemarkan nama baik Pak Jokowi, mencemarkan nama baik UGM, menyebar hoaks tanpa bukti, menuduh seolah tahu segalanya tapi tak pernah mampu menunjukkan data valid, saksi kunci atau dokumen forensik yang bisa membuktikan kebohongan mereka. Yang mereka punya hanya tuduhan, spekulasi, dan hasrat membakar opini publik. Tapi mereka lupa bahwa kebohongan yang diulang-ulang tak akan pernah jadi kebenaran. Dan hari ini guru besar negeri ini mulai turun gunung. UGM bukanlah pasar gelap ijazah. Jokowi bukanlah sosok yang lahir dari pemalsuan akademik. Dan Indonesia tidak akan tunduk pada agitasi picik ala Roy Suryo CS ini. Kita semua berutang kepada keberanian para akademisi yang berani berkata jujur saat fitnah makin menggila. Ketika orang jujur diam,
maka kebohongan merajalela. Tapi ketika orang jujur mulai bicara, maka kebohongan akan terbakar dengan sendirinya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Lismon Sianipar maupun Roy Suryo serta Tipa CS ini adalah sebuah bentuk kekurang ajaran, sebuah bentuk kebohongan publik yang harus kita luruskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.